Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvan Arya Raka. Saya di sini sedang magang PPL dan mengajar kalian di mata pelajaran teknik bahan. Dalam mata pelajaran ini saya akan menjelaskan tentang materi, jenis, sifat, dan aplikasi bahan teknik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya di sini? Altap, Pak, Altap. Oh ya, Altap. Silakan Altap, boleh dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Altap. Selanjutnya absen dulu ya. Kita absen dulu. Sebentar. Yang pertama ada Altaf Aulia, hadir. Hadir. Kedua Dadi Dinan. Hadir. Faik Ihsan. Hadir, Pak. Imam Adin. Saya Pak, ada. Oke. Kenny Rizky. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fajar. Fajar, maaf. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir Talita Marcella ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir semua berarti ya? Ya. Sekarang mungkin kita mulai masuk ke materi ya. Sini kan seperti yang tadi saya bilang, saya menjelaskan tentang jenis, sifat, dan aplikasi bahan teknik. Di dalam penggolongan bahan teknik tuh ada 3, yaitu logam, non-logam, dan komposit. Dan di dalam logam itu ada 2, ada logam ferus dan logam non-ferus. Sekarang kita membahas dulu yang logam ferus ya. Sifat logam tuh adalah kuat. Jadi logam tuh adalah bahan yang bersifat kuat, konduktif, dan dapat ditempa. Nah tadi ya terbagi menjadi 2. Ada logam ferus dan ferus. Contoh dari logam ferus adalah baja karbon dan besi tuang. Sifatnya belum berubah ya? Sebentar. Ini berubah nggak? Oke. Lanjut ya. Tadi sampai logam ferus. Masih yang mana tuh? Ya, masih yang ini. Ya. Ini ada logam ferus. Logam ferus seperti tadi contohnya ada baja karbon dan besi tuang. Sifat dari logam ferus adalah tahan beban besar, tapi mudah berkarat tanpa perlindungan tambahan. Misalnya seperti konstruksi bangunan, alat berat, atau rangka-rangka kendaraan. Karena kan contoh-contoh tadi
ketika tidak dilapisi maka akan lebih mudah untuk karatan atau korosi gitu ya. Selanjutnya ada logam non-ferrous, yaitu adalah yang tidak mengandung besi. Contohnya aluminium, tembaga, kuningan, dan titanium. Sifat dari logam non-ferrous adalah ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Apa sih contoh dari logam non-ferrous? Ada yang tahu nggak? Ya, berarti kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Contohnya, pengaplikasian dari logam non-ferrous ke kehidupan kita sehari-hari itu ada kabel listrik. Lalu ada pesawat terbang. Dan ada alat kesehatan. 3 itu mengandung ada kabel listrik itu tembaga, pesawat terbang itu aluminium, dan alat kesehatan yaitu titanium. Ya. Sekarang lanjut lagi ke non-logam ya. Bahan non-logam memiliki sifat unik seperti ringan, tahan korosi, dan sering menjadi isolator listrik. Apa sih contoh dari bahan non-logam? Contohnya ada plastik, keramik, dan karet. Sifat dari ketiga itu apa sih? Sifat dari plastik adalah fleksibel, ringan, tahan air, tetapi dia tidak bisa tahan panas yang tinggi karena akan meleleh lebih mudah. Itu. Kalau keramik, dia tahan panas, dia juga keras, dan isolator listrik. Yang terakhir karet. Karet itu elastis, tahan air, dan tahan tekanan. Apa sih pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, di sini ada pelapisan kabel atau wadah makanan untuk plastik, untuk keramik isolator listrik atau pelapis lantai, dan untuk karet adalah ban kendaraan, gasket, dan pelindung. Terakhir komposit. Komposit adalah kombinasi 2 atau lebih bahan dengan sifat yang saling melengkapi. Contohnya fiberglass, serat kaca dan resin, carbon fiber. Sifatnya adalah kuat, ringan, tahan korosi, dan fleksibel. Pengaplikasiannya ada di industri otomotif, industri dirgantara, dan peralatan olahraga. Apa sih contohnya? Ada panel bodi mobil, ada struktur pesawat, ada raket tenis, dan ada sepeda. Ya, sekarang lanjut. Ganti PPT-nya. Ganti, Pak. Nah ya, sekarang lanjut. Kita masuk sekarang ke sifat-sifat utama bahan teknik. Yang pertama ada sifat fisik, yang kedua sifat mekanik, yang ketiga sifat kimia, dan yang keempat sifat termal dan listrik. Di sifat fisik juga terbagi menjadi 3. Ada kepadatan, ada titik leleh, dan ada warna estetika. Kepadatan itu berat relatif bahan persatuan volume. Contohnya aluminium lebih ringan dibanding baja. Dan ada yang kedua titik leleh, suhu di mana bahan mencair. Contohnya baja akan mencair ketika berada atau dipanaskan sampai tingkat kepanasan 1370 derajat Celcius. Dan aluminium akan mencair ketika dipanaskan sampai suhu 660 derajat Celcius. Dan warna estetika berguna untuk desain dekoratif. Ya, kemudian yang 2 ada sifat mekanik. Yang terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan,
elastisitas, kekerasan, dan keuletan. Kekuatan itu kemampuan bahan menahan beban tanpa pecah. Elastisitas kemampuan kembali ke bentuk awal setelah gaya dilepas. Misal kalau misalkan sudah dibengkokkan, dia akan kembali lagi seperti semula gitu ya. Kekerasan adalah ketahanan terhadap goresan atau deformasi. Contohnya ketika suatu mobil tabrakan, maka ada yang mobil dengan kekuatan bahannya tipis, dia akan hancur. Ada juga yang hanya penyok saja, itu kekerasan. Ada juga keuletan, kemampuan ditarik menjadi kawat tanpa putus. Ketiga ada sifat kimia, terbagi menjadi dua, ketahanan korosi dan reaktivitas. Dan yang terakhir ada keempat, sifat termal dan listrik. Konduktivitas yang terbagi menjadi dua, konduktivitas termal dan listrik. Apa sih itu? Konduktivitas termal itu adalah kemampuan mengantarkan panas. Contohnya seperti tembaga yang sangat konduktif, cocok untuk wajan atau kabel. Dan yang listrik adalah plastik sebagai isolator dan tembaga sebagai konduktor. Ya, lanjut. Sini ada aplikasi bahan teknik. Sama seperti tadi ya, ada 3. Ada tembaga, baja, dan aluminium. Tembaga aplikasinya tuh bisa ke kabel listrik dan kumparan motor. Karena sifat dia adalah sifat konduktor listrik terbaik dan tahan lama. Kalau baja itu aplikasinya bisa ke struktur gedung atau jembatan. Karena sifat dia tuh memiliki sifat kuat dan mudah dibentuk. 3 ada aluminium, bisa diaplikasikan sebagai rangka pesawat atau alat masak karena dia memiliki sifat yang ringan dan tahan korosi. Kedua ada non-logam. Pertama plastik. Aplikasi dari plastik itu bisa ke wadah makanan atau pelapis kabel karena mereka memiliki sifat yang fleksibel dan murah. Yang kedua ada keramik. Aplikasinya bisa ke komponen elektronik atau peralatan masak juga bisa. Karena dia itu memiliki sifat yang tahan panas dan isolator listrik. Yang ketiga komposit. Ada fiberglass dan carbon filter. Dia bisa diaplikasikan menjadi industri dirgantara atau mobil sport. Karena dia sangat kuat dan ringan. Gitu ya. Selanjutnya ada studi kasus. Sini studi kasusnya ada kabel listrik, jembatan laut, alat masak anti lengket. Dilihat seperti gambarnya ya. Selanjutnya lagi. Nah, ini terakhir ya. Mungkin cukup materi yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin Bapak akan memberi kalian 2 tugas. Yang pertama tugas individu dan yang kedua tugas kelompok. Tugas individunya cari 3 bahan komposit di sekitar rumah dan deskripsikan sifat dan aplikasinya. Yang kedua, tugas kelompoknya adalah analisis kelebihan dan kekurangan bahan untuk jembatan di area pegunungan versus area laut. Ya. Oke, selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tentang materi atau soalnya? Silakan. Tidak ada Pak, cukup. Sudah ngerti Cukup. soalnya disuruh apa? Ngerti Pak. Oke.
Untuk deadline pengumpulannya mungkin yang individu pertemuan besok dan yang kelompok pertemuan depan ya. Pak. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau kata-kata yang tidak enak. Mungkin saya akan menutup sebelum kita semua bubar. Alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya. Bapak izin pamit ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak.